Halo, tahu nggak? Pagi ini Ibu Lisken dibangunkan sama kenyataan yang harusnya bangun jam 4 pagi malah bangun jam 6. Nggak tahu juga aku kenapa bisa bangunnya telat padahal alarm bunyi-bunyi dan aku juga nggak mimpi yang aneh-aneh. Apa nggak dipatok ayam lah rezekiku kayak gini ya kan? Ya ampun, sebenarnya ini aku udah mau lompat kali langsung terjun ke dapur. Tapi ku ingat lagi, mending buka pintu yang lebar-lebar dulu deh biar masuk udara pagi, bertukar udaranya biar tenang juga berpikir. Karena kalau aku sambil ngonten, bangun jam 6 pagi itu udah telat, harus jam 4 pagi baru pas. Belum lagi nanti si Alja kalau udah bangun pasti bikin aku perangat-perungut. Pagi ini aku mau masak yang simpel-simpel aja sesuai requestannya Pak Su, simpel tapi nggak masuk akal di pikiranku sebenarnya. Tapi pertama-tama aku mau masak nasi dulu, soalnya nanti bisa lupa. Udah sering banget kejadian nasi sama ikan udah mateng malah nasinya nggak ada. Sebagai istri yang serba bisa tapi nggak mau kelihatan serba bisa, aku tuh benci kali situasi yang kayak gini. Lagi asik-asiknya kerja, air galon malah habis. Kalau ada Pak Su di rumah sampai mampus pun nggak akan mau aku ngangkat-ngangkat. Tapi karena situasi dan keadaan, Pak Su kan belum pulang kerja, tapi aku harus udah lanjut masak. Ya udah deh, aku angkat aja sendiri. Ingat ya sayang, ini kalau lagi emergency aja. Selebihnya aku akan balik lagi jadi istri yang nggak bisa apa-apa kalau ada dirimu di rumah. Oke deh, karena bagian masak nasi udah kelar, jadi aku mau lanjut ke kerjaan berikutnya. Sebenarnya aku ini udah pengen kali mau langsung masak. Kayak kita di kampung karena dapurnya besar, kalau mau masak ya langsung masak aja gitu kan. Tapi kalau di rumah kami ini karena tipenya perumahan, terus dapurnya juga sempit, jadi pertama-tama harus nyuci piring dulu kalau mau apa-apa biar ada space. Sebenarnya bisa juga sih kalau mau langsung masak, tapi akunya yang nggak bisa. Soalnya aku jadi nggak tahu mau ngapa-ngapain kalau aku tengok banyak piring yang runduk di depanku. Kalau semua piring-piring udah bersih kayak gini, baru deh aku lanjut masak. Soalnya udah bersih, udah lempang. Jadi gercep aja kalau mau ngapa-ngapain. Oke, aku mau lanjut lagi ngulek bumbu. Bumbu yang mau diulek juga simpel, cuman cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit sama kemiri. Kalau ditengok-tengok cara ngulekku pas di zoom kayak gini, kayak nggak ada apa-apa. Tapi kalau udah dijauhin kayak gini, ketahuan deh kalau ada si Alja di samping ulekan. Enggak usah heran, apalagi bertanya-tanya, Ma Alja, ya ampun, turunkan si Alja itu, apa nggak kenapa-napa nanti dia kalau dibikin di situ. Udah nggak apa-apa, ini itu udah pilihan yang paling tepat daripada dia nangis nggak berhenti-berhenti terus kerjaan mamanya nggak ada yang beres. Mending kayak gini aja. Dia udah ngerti kok kalau misalnya dibilang jangan dipegang, duduk yang anteng aja di situ, dia bakal ngelakuin, bakal duduk anteng aja di situ terus-terusan. Yang penting dia ikutan ngelihat hal apapun yang dikerjain sama mamanya. Jadi pagi ini tuh aku ada masak ikan teri, tapi ikan terinya dikasih santan. Kalau di daerah Paksu aku ini itu namanya ikan teri pale. Untuk sayurnya aku ada sayur bening, tapi cuman aku rebus aja, enggak aku masak sayur bening. Aku rebus sayurnya biar lebih netral aja rasanya. Karena kan aku udah masak ikan teri di gulai. Soalnya nanti kalau rasa dua-duanya terlalu enak, jadi cepet aja rasanya kenyang kalau pas makan. Karena sayurnya teksturnya ada yang keras, ada yang lembek, jadi aku masaknya secara bertahap. Aku rebus yang keras-keras duluan. Sambil menunggu sayurnya matang, biar aku juga nggak wasting time sambil masak, sambil aku kerjain juga kerjaanku yang lain. Mulai dari nyapu-nyapu lantai, beres-beres kamar. Ini lantainya aku sapu duluan, tapi kalau untuk ngepelnya nanti aja, tunggu bapak si Alja pulang. Kenapa ngepel rumahnya nanti aja, harus nunggu bapak si Alja pulang? Soalnya si Alja ini sedang di tahap lagi ngintelin mamanya ke manapun aku pergi, jadi pastinya nanti dia bisa jatuh. Lantainya belum kering, udah diinjakin aja ke sana kemari. Jadinya aku cari aman aja karena memang aku yang telat bangun tadi pagi. Lagi seru-serunya beresin kasur, untung aja aku ingat kalau aku masak sayur tadi di dapur. Jadi aku lanjut aja langsung masukin bagian yang lembeknya karena bentar lagi bapak si Alja bakalan pulang kerja. Soalnya memang udah jamnya pulang kerja dan udah jamnya nyampe di rumah seperti biasa. Biasanya kalau udah jam segini si Alja itu udah mandi, udah makan. Jadi kalau bapaknya pulang kerja, kita itu tinggal makan. Tapi karena seperti yang ku bilang tadi, Ibu Lisken ini telat bangun. Masih untung lagi rezekiku nggak dipatok ayam. Jadi pas bapaknya pulang kerja, aku itu masih sempat ngasih si Alja makan. Untungnya aja bapaknya nggak keberatan untuk bantuin aku mandiin dia. Bapaknya mandiin si Alja, terus aku siapin sarapan lah di depan kan. Enak memang kalau punya suami nggak patriarki. Jadi biar dia nggak bete, aku kasih tau lah alasanku terlambat bangun itu karena tadi malam aku itu nge-scroll baca-baca chat-chatan kami dari awal ketemu sampai akhirnya menikah. Kurang kerjaan. Karena si Alja udah beres, waktunya sarapan. Kalau kami sarapan, aku juga bikin piringnya si Alja supaya dia cepet makannya mandiri. Tapi kalau dia lagi makan, masih sering aku suapin sih. Soalnya kalau dia makan sendiri repot, udah berantakan, gak ada lagi yang masuk ke mulutnya. Ya seperti inilah kira-kira contohnya. Baru aja masih 2 suap dikunyah bapaknya, udah minta digendong dia. Padahal dia punya piring sendiri loh tadi. Untung aja bapaknya sabar, karena kalau aku pasti udah gak sabar. Ujung-ujungnya perangat-perungut lagi. Baru aja kita selesai makan, tiba-tiba ada paket yang datang. Aku itu terkejut, soalnya aku nggak mesan apa-apa. Ternyata Pak Su mukanya udah sumringah. Ternyata dia udah mulai kepikiran sama omonganku yang kemarin, kepengen banget punya rumah yang warnanya gonjreng tapi kelihatan estetik. Jadi diam-diam di tempat kerja, kalau dia ada waktu, mulailah dia CO-CO perintilan-perintilan
yang kecil-kecil. Katanya dia kalau pakai rak sepatu seperti ini jadi kelihatan lebih estetik. Terus juga rak sepatu yang lama itu udah usang, udah bisa banget diganti. Makanya pas aku tahu dia check out rak sepatu ini tuh seneng banget rasanya. Untuk sekarang penampakan teras itu kayak gini, tapi pelan-pelan mau aku revisi juga. So guys, thank you for watching.